mesti punya bapak rohani. Nanti dia nunggu kita di sana. Kalau bapak rohaninya wali-wali besar, yang ditanya cukup walinya. Apa kata sang wali? Itu murid saya, jangan diganggu tuan malaikat mungkar nakir. Tanya ke saya aja. Itu disebut syafaat salihin, dan itu hakiki. Kalau belajar ilmu haikal ma'arif, rohku di situ bukan berarti zatku. Gitu ya untuk talqin, sabar, jangan nafsu di talqin. Zikir itu suci, nafsu itu kotor. Jika kita bernafsu untuk talqin, rasanya hambar. Allahumma sholli alaihi. Dan betul, kita mesti punya kecerdasan 3 sekaligus. Tapi pertanyaannya, kalau Pak Prof jadi profesor di kampus, ada kampusnya. Untuk mencerdaskan ruhani, mana kampusnya? Siapa rektornya? Siapa dekannya? Siapa dosennya? Itulah thariqah. Di Indonesia banyak UIN, banyak IAIN. Tapi yang dikejar bukan kampusnya, bukan bangunannya. Siapa guru besarnya? Siapa doktornya? Siapa kiai di situ? Pesantren banyak, kitabnya sama. Yang berlainan adalah kitab, bukan. Yang berlain adalah mursyidnya siapa. Ya, jadi carilah yang sesuai dengan panduan rohani kita. Mesti, oleh karena itu wajib berthariqah. Kenapa? Sekolah bapak ibu nanti nggak ditanya. Itu gelar-gelar saya itu buang aja lah, itu nggak usah dipakai juga. Malu saya dibaca-baca gini tuh. Langsung saja Ar-Razi nggak apa-apa, nggak dibawa. Kalaupun ditulis cuma sampai di batu nisan, nggak berlaku di dalam kubur. Maka mesti cari gelar di alam kubur. Gelar-gelar ma'rifat Allah yang kasih. Itulah yang disebut oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, yang selalu dikutip dan dinukil oleh Sidi Ahmad. Apa kata beliau dalam kitab Ghunyah? Seorang murid jika dia mujahadah, maka dia menjadi murad. Maka ada namanya isim murad, ada isim murid. Nama murad. Nama murad ini Allah lah yang kasih tahu. Melalui malaikatkah, nabikah, para auliyakah? Dan namanya banyak. La ya'lamuha illallah. Saking banyaknya hanya Allah yang tahu berapa banyak namanya. Maka belum lama ini saya dari Kalimantan Selatan, ada Tuan Guru Jaro. Dia punya mursyid thariqah rifaiyah. Dan di Turki, orang Suria pindah ke Turki. Kita video call, itu mursyidnya menunjukkan ada nama-nama sekitar 100 nama Sidi Ahmad Ar-Rifai yang tertulis di kitab, lalu dibuatkan kaligrafi besar. Ada nama-nama, itu nama di alam sana. Oh, doktor saya nggak laku, jadi nanti mungkar nakir nggak berani. Doktor, kamu tamat di mana? Dalam negeri, luar negeri. Sudah khatamkah kutubus sittah? Ya nggak tanya. Ya, kamu mursyid thariqah kah? Nggak ditanya. Pertanyaannya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Apa kata Imam Sya'rani? Kalau engkau ditanya, tidak ada yang membackup-mu, memberi syafaatmu, bagaimana cara engkau menjawab? Maka siapakah yang jamin itu? Itu yang disebut Abu Ruh, bapak ruhani. Mesti punya bapak ruhani. Nanti dia nunggu kita di sana. Kalau bapak ruhaninya wali-wali besar, yang ditanya cukup walinya. Apa kata sang wali? Itu murid saya, jangan diganggu tuan malaikat mungkar nakir. Tanya ke saya aja. Itu yang disebut syafaat salihin, dan itu hakiki. Itu bukan khayali, hissi, bukan halu, bukan. Ya, ini faedah berguru. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ilmu ini mahal, tidak dapat dibeli. Seandainya mau Pak Prof dari S1 sampai S3 udah habis berapa puluh juta atau seratusan juta Pak Prof, ratusan juta barangkali, untuk biaya penelitian, untuk ini, telat bayar segala macam. Kita ini kalau mau bayar satu talqin 1 juta, saya jadi konglomerat di Indonesia. Karena yang minta talqin banyak dari mana-mana. Tapi ittabi'u man la yas'alukum ajra, kami ditegur oleh Allah. Ikuti orang yang tidak bertarif, yang jika diberi tidak menolak, tapi tidak menarif. Tidak boleh mentarifkan nama Allah, karena nama ini berat, lebih berat daripada semua harta yang dimiliki orang kaya di Indonesia. Jadi jangan kau hargai gurumu dengan mahar-mahar, tapi tahabu, saling berbagi hadiahlah, engkau akan saling mencinta. Ya, guru memberi hadiah ilmu,
Kita beri hadiah beliau fasilitas. Seperti itu sikap berguru. Bahagiakan dia di dunia. Nanti dia akan berkata, ya Rob, dia telah menyokongku mengajarkan namamu. Dia telah membantuku mengenalkan engkau kepada makhluk Allah. Itu murid-murid pejuang akan didahulukan oleh gurunya. Jadi harus punya guru. Oh, saya bisa sendiri. Coba aja bisa sendiri, ya. Saya sudah ketemu orang 70 tahun umurnya, katanya alim baca kitab, sampai hatta al-yaum ma ya'rif kaifa yadhkurullah. Sampai sekarang dia nggak tahu cara zikir yang sebenarnya. Karena lisan ini akan keluh. Orang stroke bisa nggak baca nama Allah? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Nunggu stroke. Nunggu badan ini lemah sebelah atau lemah semua. Jangan ditunggu lagi. Segera cari yang mengajarkan zikir tidak hanya dengan lisan ini lagi, tapi sudah mengajar dengan qalbu dan rohani. Seandainya nanti nasib sebagian bapak-bapak ini separuh badannya lemah, tapi kolbunya tidak lemah, ya. Jadi nggak usah khawatir. Dunia memang seperti ini. Di dunia ada bapak jasmani, maka di sana harus ada bapak ruhani. Bapak jasmani yang tanggung hidup kita di dunia, bapak rohani yang tanggung hidup kita di akhirat. Dan hakikat bapak rohani adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 tadi apa? Tentang Haikal Ma'arif. Oh, Haikal Ma'arif. Kapan bacanya, ya? Ya, Haikal Ma'rifat, Ma'arif sama. Haikal Ma'arif jamak dari Ma'rifat. Itu adalah ringkasan dari ilmu-ilmu ma'rifat dari ratusan kitab. Dari ratusan kitab muncullah 4 lafaz. Ternyata mudah ngaji ma'rifat. Ya. Usul ma'rifat, pokok ma'rifat pertama, ma'rifatullahil ahad. Ahadatullah. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Ini penjelasan dalil. Yang kedua, Ahmad ruhullah. Fa idza sawaituhu nafakhtu fihi min ruhi. Begitu di banyak surat Shad dan lain-lainnya. Apabila aku telah sempurnakan jasadnya manusia, aku tiupkan min ruhi, min sebagian ibtidai dari ruhi, rohku. Kalau belajar ilmu Haikal Ma'arif, rohku di situ bukan berarti zatku. Rohku ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Maka semua ruh kita adalah pancaran dari ruh Ahmad. Lalu Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah. Ruh itu dibungkuslah dengan wadah namanya cahaya, namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sudah kita syarah kemarin pagi di Masjid Raya, ya. Tapi semoga suaranya tidak jelas. Karena itu ilmu-ilmu amsal agak rumit kalau didengarkan rekamannya, mesti hadir langsung, ya. Karena di dalamnya ada tafsir-tafsir amsal dan tafsir isyari. Lalu yang terakhir, Nabi SAW mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan muncul Al-Mahdi. Siapakah dia? Min waladi Fatimah. Dia keturunan zuriat Nabi SAW dari jalur Fatimah. Ismuhu ismi. Isimnya isimku. Isim itu nama rohani, apapun lah, bukan nama KTP. Itu sama dengan namaku. Isim bermakna ketinggian rohani, manzilah rohani, tanda-tanda rohani. Maka itulah puncak daripada ma'rifat akhir zaman. Saya tidak tahu apakah kita nanti akan bersua dengan beliau, Al-Imam Al-Mahdi. Siapa yang dipanjangkan umurnya, semoga Allah bimbing supaya tidak salah. Ada yang salah nanti menganggap Ad-Dajjal sebagai Al-Mahdi. Nauzubillah min dzalik. Di saat itu pasar ini sudah nggak ada. Itu Dajjal bisa berkalam dengan alam. Dikatakan hujan, dikatakan berhenti hujan. Di saat itu keluarlah Al-Masih Isa bersama Al-Imam Mahdi. Apa kata pohon-pohon? Wahai orang Islam, di sini ada musuh Allah. Itu pohon-pohon berkalam. Antum bisa bayangkan pohon berkalam. Kita dengar pakai telinga ini? Enggak. Dalam pohon itu ada ruh nabati atau ruh idhafi, sama artinya. Ruh itulah yang berkalam.
Jika tidak mengenal ruh idhofi di dalam diri, tidak mengenal ruh kudsi dalam diri, tidak akan mampu berdialog dengan alam. Ya. Tapi ada jalan pintas, ya tenang saja. Banyak-banyak salawat kepada Abul Arwah, salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak ruhani. Bacaan Haikal Ma'arif kapan saja, tapi afdolnya ba'da solat. Mengenai Al-Fatihah satu nafas, itu adalah ijazah Al-Fatihah musalsal yang saya dapat dari ahli-ahli Quran yang bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa membaca Al-Fatihah satu nafas, tapi dengan syarat tidak mengurangi hak-hak hurufnya, makharijul hurufnya, matnya, tidak memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang. Di situ ada asrar rahasianya. Meskipun orang-orang yang juhal, yang jahil tidak tahu lalu membid'ahkan baca Fatihah satu nafas, kita tidak ikut mereka. Dan itu bagus, lebih banyak lebih bagus. Mampu satu nafas, dua nafas. Kenapa kita katakan begitu? Karena paru-paru ini lebih banyak nganggur. Coba dari tadi bapak-bapak ini nafas cuma sedikit langsung dibuang, betul? Ya. Padahal kalau kita coba nafas panjang, coba 1, 2, 3. Panjang tak? Panjang. Itu baru cepat sehatnya. Saya dari kemarin latihan terus, sehingga cuma semalam langsung flu kita kental. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berbicara. Tadinya sakitnya bukan main. Saya tidak yakin bisa memberi ceramah subuh pagi ini, tapi barakah zikir anfas Allah izinkan. Alhamdulillah. Jadi silakan diamalkan ba'da salat dan dibaca Fatihah 1 kali. Tadi ada Bu Halimah, ya. Sebelum mungkin yang terakhir, Bu ya, sekaligus nanti di akhir jamaah yang tidak sempat bertanya ini minta ada talqin zikir khusus dari itu. Talqin zikir minta kepada Guru Baharuddin. Ya. Kecuali mursyid izin nanti, jangan sekarang ya. Ini baru sekali ke Makassar ya. Talqin itu tidak diobral. Talqin itu dijemput. Ya. Kecuali saya sudah merasa Makassar jadi rumah saya. Kalau sudah jadi rumah saya, baru saya talqin orang. Tapi kita punya adab, kita tidak boleh ambil murid orang. Maka saya tidak membaiat, tapi hanya mentalqin. Karena baiat si jamaah mesti ikut meninggalkan mursyid yang lain. Tapi kalau talqin saja tanpa baiat boleh. Ya, nantilah kalau saya datang lagi. Ya, ya. Insya Allah. Ya. Nanti ambil saja dari beliau jauh-jauh, karena beliau tidak masuk YouTube terus antum tidak mau talqin, ya. Jangan begitu, ya. Talqin itu otoritas, hak yang diberikan oleh ahli talqin sebelumnya. Dari ahli talqin terus bersambung kepada Rasulullah SAW. Maka ambil dari mursyid. Nanti setelah ambil dari beliau baru boleh ambil dari saya, ya. Namanya tabarruk, mengambil berkah. Kalau mau suluk, mau khalwat boleh, baru namanya murid, bukan tabarruk. Gitu ya untuk talqin, sabar, jangan nafsu di talqin. Zikir itu suci, nafsu itu kotor. Jika kita bernafsu untuk talqin, rasanya hambar. Faham? Ya. Wah, dia orang Makassar, saya mau orang dari Jakarta. Jangan begitu. Sama saja. Yang penting terhubung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan tadi dari Bu Halimah, ya. Ternyata santri juga, alumni pesantren An-Nahdhah, ya. Saya jawab dengan riwayat hadis Nabi. Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri sedang junub. Orang dulu junub jalan-jalan, belum mandi karena air sulit. Ketika jalan-jalan, ketemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah biasa, tangannya dahulu. Nah, ini Rasulullah. Kalau kita kan enggak, dia siapa? Beda faham sedikit, cuma karena masalah jingkrang tidak jingkrang sudah tidak assalamualaikum. Betapa tidak sunnahnya kita. Cuma beda thariqah sudah tidak salam. Cuma karena jenggotnya tidak panjang kita tidak salam. Cuma karena dia baca Sayyidina kita tidak salam. Mana sunnah nabimu? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar bertemu tidak tanya dulu kamu salafi atau wahabi, kamu terima tabligh atau thariqah, enggak tanya dulu. Enggak ada, karena dulu belum ada itu. Nabi langsung tangannya baca salam lalu tangannya dikeluarkan. Apa kata Abu Hurairah?
Di kejadian yang kedua, Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Rasulullah, aku sedang junub, gak mau salaman. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Yang junub kan bukan tanganmu, maksudnya yang kotor bukan tanganmu. Akhirnya dia keluarkan tangannya. Tapi di riwayat yang lain ada sahabat tidak mau keluarkan tangannya karena Rasulullah suci, tidak pantas disentuh oleh orang yang sedang belum suci. Maka boleh saya jawab juga, Bu Halimah ya, yang kotor kan bukan kolbu. Apakah kolbu pernah haid? Adakah kolbu haid? Tidak ada. Ruh saya, ruh kita tidak laki, tidak perempuan. Kenapa? Dia adalah asalnya cahaya. Dia, ruh itu di atasnya malaikat. Malaikat itu nur. Malaikat itu juga punya ruh yang sama dengan kita. Tubuh malaikat, tubuh cahaya. Tubuh kita, tubuh turabi, tini, tanah. Yang haid itu tubuh tanah. Sedangkan rohani tidak pernah haid. Jadi adakah zikir selama haid? Ada. Zikir-zikir selain Quran, sholawat, lafaz-lafaz zikir maksuratkah? Dan yang paling penting, zikir khafi, zikir kolbu. Maka pelajari zikir kolbu. Zikir kolbu tidak dipelajari di pesantren. Tidak ada juga di UIN YIN. Coba tanya orang UIN YIN, nggak ada zikir kolbu. Walaupun doktornya 10 kali, tidak akan dapat zikir kolbu. Ya? Zikir kolbu mesti belajar kepada dokter rohani, ahli zikir. Barangkali itu sudah 6:30. Ya, semoga bermanfaat. Semoga yang hadir diberkahi Allah SWT. Ya, doakan kami istiqamah di jalan Allah SWT. Ala hazinni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Demikian, biasa sesungguhnya kami semua masih mengingat, tapi karena waktu kita sangat terbatas, Buya akan ada acara lagi. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mungkin apa kita meminta Buya untuk berdoa. Silakan dulu. Baik, mari kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti maknanya. Ya Allah, aku bersaksi diriku, tubuhku adalah ciptaan Engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, terimalah kami sebagai umatmu. Tiadalah diri kami kecuali bersumber dari nurmu, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahadatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Ya Allah, Ya Ahad, Ya Allah, Ya Ahad, Ya Allah. Pegang dadanya, pegang dadanya. Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad, salli ala al-Mahdi
خليفتك يا الله يا الله يا أحد. الفاتحة. اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم صل على من كان خلقه عظيم. Allahumma ya Allah yang maha agung, sampaikanlah salam cinta kami kepada Nabi agung, Nabi yang akhlaknya agung, yang sifatnya penuh dengan keagungan, sahibul jamal, yang mana indahnya lebih indah dari alam semesta, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sampaikan salam dari ruh kami kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam dari kolbu kami kepada kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam dari akal kami kepada akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami, salam dari jasad kami kepada jasad mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Ahad, hanya Engkaulah yang Maha Esa. Hembuskanlah ya Allah rahmatmu kepada Sayyidina Ahmad, limpahkan cahayamu kepada Sayyidina Muhammad, dan sempurnakan ruhani kami dengan Al-Mahdi Khalifatuka ya Allah ya Ahad. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, ya Allah, kolbu kami selalu goyang, hati kami selalu berubah-ubah, diri kami sulit istiqomah. Hanya Engkaulah ya Allah yang menetapkan kolbu kami. Maka ya Allah yang maha abadi, yang maha tetap, tetapkan hati kami bersama Engkau. Jika Engkau hendak ubah hati kami ya Allah, ubahlah menjadi lebih taat kepada Engkau ya Allah, menjadi lebih rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghafur ya Ghaffar ighfir zawahirana, ya Ghafur ighfir bawatinana. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang zahir, yang tampak pada mata, telinga, kaki, tangan, kemaluan kami. Ampuni juga ya Allah dosa yang tersembunyi di dalam dada kami, dosa busuk hati kami, dosa iri dengki kami, dosa kami yang suka marah, suka emosi, dosa kami yang masih kurang baik kepada keluarga kami, yang masih kurang ihsan, kurang berbakti kepada orang tua kami, yang masih kurang baik mendidik anak-anak kami, yang masih belum baik kepada tetangga-tetangga kami. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Terlebih ya Allah, ada dosa kesombongan di dalam batin kami. Ampunkan dosa merasa lebih alim daripada orang lain, dosa merasa lebih suci daripada orang di samping. Allahumma ya Allah ya man huwa alimu bidhatis sudur, wahai yang mengetahui semua aib kami, ustur auratina bisitrikal jamal, tutuplah ya Allah aib-aib kami dengan keindahan sifat-sifat jamaliyahmu. Allahumma ya Allah, betapa sulitnya mengatur hati kami jika Engkau tidak membimbing kami ya Allah. Betapa sulitnya mengatur hawa nafsu kami jika Engkau tidak menundukkannya ya Allah. Maka a'inna ya Rabbana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pagi ini kami memohon ya Allah, di masjid tempat menyembahmu ya Allah, tundukkanlah batin kami, hawa nafsu kami kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya Nur ya Nur, wahai pemilik cahaya, hati kami penuh gelap ya Allah. Gelap karena dosa, gelap karena banyak maksiat, gelap karena penyakit-penyakit hati dan suudzon kepada makhluk-makhlukmu ya Allah. Maka pagi ini ya Allah, nawwir qulubana binurika, tolong ya Allah, limpahkanlah cahayamu ke dalam hati kami yang gelap, limpahkanlah rahmatmu ke dalam kalbu kami yang keras, limpahkanlah ma'rifatmu ke dalam ruhani kami yang sedang terpenjara. Allahumma ya Allah, nas'aluka as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Kami memohon ya Allah, berilah kami bahagia di dunia dan akhirat. Warhamna warham man tawalla ala umurina. Ya Allah, berkahilah, sayangilah, bantulah siapa saja yang membantu negeri kami, yang memimpin negeri kami, yang membimbing negeri kami. Umarakah dia, pemimpin dia, ulamakah dia, siapapun mereka ya Allah, berkahi mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, irhamna wal muslimin. Siapa saja ya Allah, umat Islam di dunia ini, di timur ataupun di barat,
sampaikan ya Allah rahmat Engkau kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, isfa'na ya Allah bi syafaati nabiyyikal uzma. Ya Allah, izinkan kami ya Allah mendapatkan syafaat dari Abul Arwah, ayahanda ruhani kami, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami mati wafat ya Allah, wafat dengan memandang wajahnya ya Allah. Kami masuk alam kubur ditemaninya ya Allah. Ditanya mungkar nakir, beliaulah yang membantu kami ya Allah. Ketika kami bangkit di alam kubur, bangkit di padang mahsyar ya Allah, ada Rasulullah yang menjamin kami ya Allah. Ketika kami ditimbang, dihisab, menempuh sirat yang sangat berliku-liku ya Allah, yang mana banyak orang terjatuh, banyak orang kemudian tergelincir ya Allah. Jadikan Rasulullah adalah pemandu kami ya Allah. Allahumma isfa'na wal hadir, isfa'na wal hadirat, isfa'na wal muslimin, isfa'na ya Rabbana ya Nasir ya Nasir ya man lahu fathun qarib, bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi